Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan membahas tentang berbagai istilah dalam evaluasi kinerja pada perusahaan atau instansi atau organisasi. Istilah-istilah ini disusun berdasarkan alfabet, sehingga mungkin ada yang harusnya posisinya di depan malah jadi bahasan terakhir. Baik, yang pertama adalah bakat dan keahlian atau talent and skill, merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dalam artian dapat dikaji secara terpisah namun harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan bakat serta keahlian ini dibutuhkan dalam mengevaluasi kinerja. Terutama kita mau nyoroti tentang bakat dan keahlian dari pegawai atau karyawan atau staf pada suatu perusahaan, organisasi ataupun instansi. Selanjutnya ada yang disebut sebagai balance scorecard, merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mendukung perwujudan visi, misi, dan strategi perusahaan dengan menekankan pada 4 kajian, yaitu perspektif keuangan atau finansial, pelanggan atau customer atau pengguna atau user, bisnis internal atau internal business, serta pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth dengan target bersifat jangka panjang. Yang ketiga adalah budaya organisasi, adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan digunakan serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer pada perusahaan atau instansi atau organisasi. Baik, dalam evaluasi kinerja biasanya ada coefficient of variation untuk melihat untuk mengklasifikasikan penilaian kinerja dari pegawai atau karyawan ataupun staf. Adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Baik, berikut ini ada quote tentang kinerja. Work hard in silence, let your success be your noise. Artinya kurang lebih seperti ini. Bekerjalah tanpa suara dan biarkan kesuksesan Anda yang berbunyi nyaring. Quote ini oleh Frank Ocean. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada yang disebut dengan cross-sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan atau instansi dan organisasi lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya ada yang disebut sebagai evaluasi rencana, bertujuan untuk melihat secara lebih dalam dan detail tentang bagaimana rencana-rencana tersebut berjalan dan apakah rencana-rencana tersebut masih tetap dapat dipertahankan seperti yang dimaksud pada awal penyusunan atau perlu diperbaharui dalam artian pembaruan atau revisi yang dilakukan masih bertujuan untuk memberi peningkatan dan mempertahankan kualitas manajemen kinerja. Selanjutnya, fungsi manajemen kinerja adalah mencoba memberikan suatu pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di suatu organisasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal, sehingga apa yang dialami pada saat ini tidak membawa pengaruh yang negatif bagi aktivitas perusahaan atau instansi atau organisasi pada saat ini dan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada kalangan akademisi, karyawan, dan keakuratan informasi. Kalangan akademisi adalah mereka yang menggunakan rasio keuangan, manajemen kinerja, dan juga evaluasi kinerja sebagai analisis komprehensif dalam suatu penelitian. Selanjutnya ada karyawan atau pegawai atau staf, merupakan mereka yang terlibat secara penuh di suatu perusahaan atau instansi atau organisasi. Selanjutnya keakuratan informasi. Ini menyangkut dengan apakah informasi yang diterima memiliki keakuratan atau ketepatan atau tidak. Baik, kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi, baik organisasi tersebut bersifat profit oriented yang dihasilkan selama satu periode tertentu
maupun non-profit oriented. Baik kinerja keuangan dan kinerja organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Sedangkan kinerja organisasi adalah efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Selanjutnya ada manajemen kinerja dan pengembangan kualitas staf. Manajemen kinerja adalah suatu ilmu yang memadukan seni di dalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang memiliki tingkat fleksibilitas yang representatif dan aspiratif guna mewujudkan visi dan misi perusahaan atau instansi atau organisasi dengan cara memberdayakan orang-orang atau SDM atau sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut secara maksimal dan juga optimal. Selanjutnya, merencanakan pengembangan kualitas para pegawai atau karyawan atau staf, artinya organisasi tersebut berusaha membangun dan menciptakan suatu kekuatan yang bersinergi dalam satu kerangka, yaitu organisasi manajemen yang berkinerja baik. Selanjutnya ada istilah para stakeholders, penyusunan rencana manajemen kinerja yang baik, pembuatan time schedule kerja, dan juga penilaian atau evaluasi kinerja yang mana satu sama lainnya saling berhubungan. Stakeholders ini biasa juga disebut dengan pihak terkait atau pihak yang berkepentingan. Selanjutnya rencana manajemen kinerja ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai pihak termasuk stakeholders. Selanjutnya time schedule kerja memuat target dan waktu pelaksanaan dari pekerjaan. Dan sedangkan penilaian atau evaluasi kinerja merupakan penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen organisasi dan juga karyawannya. Oke, para stakeholders adalah mereka yang berkepentingan terhadap suatu organisasi. Karena itu para stakeholders memerlukan informasi yang maksimal terkait organisasi tersebut. Penyusunan rencana manajemen kinerja yang baik merupakan suatu rencana yang dibuat dengan memikirkan dan mempertimbangkan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, organisasi, atau instansi tersebut. Pembuatan time schedule kerja bertujuan agar tercapainya pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja, manajemen kinerja, dan juga pimpinan. Penilaian atau evaluasi kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan, baik para karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya. Penilaian kinerja tiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada ruang lingkup urusan yang dijalankannya. Perencanaan manajemen kinerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan atau instansi atau organisasi dengan melibatkan ilmu dan seni dengan cara merencanakan dan mengatur SDM yang ada di suatu organisasi dengan tujuan agar tercapainya suatu tujuan dari kualitas kinerja yang diharapkan. Selanjutnya, pimpinan adalah orang yang ditempatkan di posisi tertentu sebagai atasan yang memiliki bawahan tentunya, karena faktor memiliki potensi lebih dibandingkan yang lainnya. Baik, ada rasio dan rasio aktivitas. Rasio disebut sebagai perbandingan jumlah dari satu jumlah dengan jumlah lainnya agar menjadi pertimbangan sebagai bahan kajian untuk dianalisis dan pengambilan keputusan. Sedangkan rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan atau instansi atau organisasi menggunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan atau organisasi atau instansi. Selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen atau SIM dan juga Sistem Manajemen Kinerja atau SMK. Sistem adalah seperangkat komponen yang berbeda dalam suatu organisasi yang saling berhubungan dalam menunjang aktivitas kinerja organisasi tersebut. Sedangkan SIM atau Sistem Informasi Manajemen merupakan perangkat manajemen yang digunakan untuk mendukung pihak manajemen perusahaan dalam menerima, mengolah, dan mengelola perusahaan secara baik dan sistematis untuk menciptakan kinerja perusahaan yang berkualitas. Sedangkan sistem manajemen kinerja
Dengan mengadopsi konsep dan model atau standar internasional atau ISO, akan menempatkan perusahaan atau organisasi atau instansi tersebut sejajar dengan perusahaan-perusahaan atau organisasi lain pada skala internasional. Dan tujuan utama dari evaluasi kinerja adalah untuk memotivasi karyawan atau pegawai atau staf dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Nah, pembahasan lebih lanjut dan aspek statistika terkait kinerja ini akan dibahas lebih lanjut pada penelitian penerapan analisis diskriminan dan transformasi logi dalam evaluasi kinerja staf UPT Perpustakaan Universitas Jambi, akan disajikan nanti pada video laporan penelitian mungkin di akhir tahun. Baik, demikian. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.